Itu saja doanya. Itu saja doanya. Saya tidak ngasih doa baca surah ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Enggak. Ini oleh-oleh dari saya. Seminggu aja, lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat nasibmu seminggu ke depan. Ada sesuatu yang datang luar biasa, yang jauh melampaui ekspektasi kita. Kenapa ada orang yang dirindukan uang? Dan kenapa ada orang yang tidak dirindukan uang? Kalau orang bergerak dari rasa kehadiran Tuhan dalam dirinya, dia sudah akan menarik semua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Hari ini saya akan memberikan kajian yang spesial, yaitu bagaimana teknik-teknik untuk memperkuat interior diri. Kalau berbicara interior, pasti berbicara ruang dalam kita. Karena saya pastikan siapapun yang ruang dalamnya, interiornya sudah cantik, eksteriornya akan menyesuaikan dengan sendiri. Stop kita mencoba mengubah situasi yang di luar. Karena semua situasi yang di luar tidak akan berubah kalau situasi yang di dalam tidak kita ubah. Mengubah nasib itu bukan keluar, mengubah nasib itu ke dalam. Ya, kita akan bongkar rahasianya hari ini. Oleh karena itu kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses belajar ini. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah dengan penuh kesadaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita rasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dia senantiasa menemani kita, memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia tidak pernah lelah mengurus dan mengatur diri kita. Kehadirannya dalam diri kita membuat tubuh kita jadi berdaya, membuat tubuh kita jadi berwibawa, membuat tubuh kita jadi berkarisma, membuat tubuh kita jadi fungsional. Dan rasakan kehadiran semesta dalam diri kita, Sang Maha Hidup yang mewujud dalam diri kita sebagai nafas dalam diri kita. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Seraya memohon ridhonya, berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tema kita adalah memperkuat interior diri. Jadi kita berbicara bagaimana kita membangun internal diri kita menjadi cantik, menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi tangguh. Ya, kira-kira itu tema kita hari ini. Kenapa demikian? Karena ada 3 hubungan yang harus kita selalu urus. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, ini yang jauh lebih penting adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Saya sering melihat banyak orang yang memperlakukan dirinya itu secara tidak hormat. Secara tidak sadar sering merendahkan dirinya, membatasi dirinya, tidak melayakan dirinya dengan kata-katanya, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Banyak gak yang kayak gitu? Pernah gak kita merasa rapuh? Seolah-olah diri ini tidak mampu mengatasi semua tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. Pernah gak begitu? Pernah. Kita melihatnya seolah-olah itu biasa-biasa saja.
Tapi kalau perasaan rapuh, pikiran rapuh tentang diri ini terus diulang-ulang, maka kita sebetulnya sedang membangun jalur mental kita sendiri, di mana kita akan teridentifikasi sebagai orang yang rapuh dan lemah. Dan itulah sebetulnya doa. Itulah sebetulnya doa. Di kajian yang kemarin saya sudah menyampaikan, menurut riset, bangsa Indonesia ini 95% penduduknya itu setiap hari berdoa. Dan presentasi bangsa yang rajin berdoa di seluruh dunia, kita menang dan kita juara 1. Tetapi coba perhatikan, apakah jumlah manusia yang berdoa, yang rajin berdoa setiap hari, memiliki korelasi dengan kesejahteraan, dengan kedamaian, dengan kebahagiaan? Yang rajin berdoanya ya bangsa kita. Tapi bangsa kita tidak termasuk 10 negara yang paling berbahagia di dunia. Lalu ada yang bertanya kepada saya, terus mereka kok bisa bahagia nggak berdoa? Saya punya alasan. Jangan-jangan mereka berdoanya lebih canggih dari kita, makanya mereka lebih bahagia. Cuman teknik berdoanya lebih canggih. Karena tidak ada kejadian di semesta ini yang terjadi kebetulan. Semuanya adalah sinkronisasi. Kenapa ada orang yang dirindukan uang? Dan kenapa ada orang yang tidak dirindukan uang? Mungkin kita mengira, karena kita rajin berdoa dan doanya minta berkelebihan uang, seolah-olah doa kita yang paling benar. Dan orang lain kok tidak berdoa minta uang, tapi uangnya banyak. Mungkin kita menganggap bahwa kita kok lebih benar gitu dari mereka, tapi faktanya uang tidak mengunjungi saya, malah uang mengunjungi orang lain yang menurut versi kita mereka tidak pernah berdoa. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Mungkin pernah ya. Padahal alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum tarik menarik. Jadi kenapa kok uang tertarik sama dia, tidak tertarik sama saya? Mungkin kita sudah berdoa dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk permohonan, tapi coba koreksi. Yang menggerakkan kita berdoa apa? Apakah perasaan berkelimpahan atau perasaan kekurangan? Dan di riset tentang negara-negara yang paling rajin berdoa, ternyata negara-negara yang paling rajin berdoa ternyata secara ekonomi, secara finansial termasuk negara-negara yang finansialnya kurang baik. Jadi jangan-jangan kita berdoa karena kita digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa syukur. Karena berbeda sekali ya, percaya dengan menginginkan itu beda. Ulangi ya, percaya dan menginginkan itu berbeda. Coba, kita lebih banyak percaya atau menginginkan? Menginginkan. Kita menginginkan banyak uang, tapi diri kita sendiri tidak percaya. Diri kita sendiri tidak merasa layak kalau kita akan banyak uang. Mana yang akan terjadi? Yang diinginkan atau yang tidak percaya? Yang tidak percaya. Kita sudah berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah tanpa batas kepada saya. Tapi kita sendiri hanya sebatas di mulut berbicara itu. Semesta tidak mengerti bahasa kita. Semesta itu hanya mengerti bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi yang dipancarkan melalui emosi. Tapi orang yang percaya, saya yakin ada jalan keluarnya. Saya yakin
saya akan sukses. Saya yakin saya layak untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Dan keyakinan itu melampaui keinginan. Di situ ada emosi di situ. Di situ ada bahan bakar yang meletup-letup, bahkan seolah-olah ya, yang diyakini itu sudah benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah menganggap seolah-olah orang yang kelihatannya tidak berdoa kok berkelimpahan, mereka tidak berdoa. Jangan-jangan doa mereka lebih keren daripada kita yang berdoa secara konvensional, mengatur-ngatur Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Nah, itulah yang akan kita coba bangun saat ini. Kenapa perlu dibangun ini? Supaya timbul koreksi. Ya, timbul kesadaran. Ya. Kita ini begitu banyak diberi pelajaran oleh semesta, tetapi kita tidak bisa menangkap pelajaran yang datang bertubi-tubi. Lalu kita akan tetap berada di siklus yang sama. Mohon maaf ya, pernah nggak melihat ada orang ya yang susah tidak pernah keluar dari kesusahannya? Pernah melihat nggak? Ya, banyak. Jangan-jangan Allah orangnya diri kita sendiri. Kenapa begitu? Nah, kembali lagi hukum tarik menarik. Like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Pernah nggak ada orang berdoa dari rasa berkelimpahan? Ya Allah, dalam diri saya ada Engkau yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pandai, yang maha luas, yang maha lembut, yang maha gagah, yang maha akbar. Kalau orang bergerak dari rasa kehadiran Tuhan dalam dirinya, dia sudah akan menarik semua hal yang memiliki kekuatan positif. Tapi kebanyakan orang melakukan apapun bukan digerakkan oleh rasa berkelimpahan, tetapi digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya sering memberikan contoh, bahagia dulu, sukses dulu. Nah, udah pinter. Kalian udah pinter. Bahagia dulu, maka sukses akan datang. Tapi kenyataannya, dalam omongan setiap hari selalu mengatakan, oh nanti saya akan, kalau udah sukses, saya akan bahagia. Nanti kalau saya sukses, saya akan bahagia. Berarti sudah bahagia belum? Kan belum. Saat mengatakan itu, dia sedang dalam posisi tidak bahagia. Karena bahagianya kan nanti. Nah, ketika dia sedang mengatakan itu dalam kondisi tidak bahagia, yang akan datang pada diri kita bukan kebahagiaan, ketidakbahagiaan. Karena dia sedang tidak bahagia. Yang dia tarik adalah ketidakbahagiaan. Yang serupa akan menarik yang serupa. Hukumnya sudah seperti itu. Sadar saja dengan hukum itu sudah keren. Coba mulai sekarang ya, belajar. Seminggu ini saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Seminggu aja dulu. Mulai ya. Dari kapan? Coba dari sekarang. Mulai saat ini, seminggu ke depan, nggak usah setahun, nggak usah. Seminggu aja. Tapi harus disiplin. Saya berjanji, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Kenapa? Karena kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh jaringan saraf kita sebagai perintah. Kata-kata yang melemahkan itu dipahami oleh sel-sel tubuh kita sebagai perintah. Karena apa? Ya, sel-sel dalam tubuh kita, sel neuron dalam pikiran kita tidak memahami apakah itu kata-kata yang baik, apa itu kata-kata yang tidak baik, dia tidak paham. Tapi begitu ada pengulangan kata-kata yang melemahkan, maka kita akan menjadi lemah. Pernah nggak ada yang mengatakan, wah itu terlalu sulit bagi saya? Pernah? Pernah apa sering?
Nah, keluar nggak dari kesulitan? Nah itu, siapa yang mau mempercayai kita sebagai orang yang tangguh dan kuat, sementara kita sendiri tidak percaya kalau dirinya tangguh, tidak percaya kalau dirinya tabah, tidak percaya kalau dirinya mampu. Nah itu dipahami oleh sel-sel neuron di otak kita sebagai perintah. Dan itu masuk ke dalam perasaan kita sebagai perintah. Dan itu yang akan menjadi realitas. Sekarang ganti ya. Ketika mau mengatakan itu terlalu sulit bagi saya, kan lebih bagus memilih kata-kata yang memberdayakan. Saya pasti bisa mengatasi kesulitan itu. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Saya tabah, saya kuat, saya sanggup, saya bisa melewati semua itu dengan mulus. Jadi itu memperbaiki interior diri. Karena kalau interior di dalamnya itu rusak, yang keluar dari sini itu kata-kata yang melemahkan diri kita. Nah kata-kata yang melemahkan juga melemahkan pikiran, melemahkan perasaan. Kemarin ada yang datang pada saya, minta waktu pada saya sebentar saja. Sudah akhirnya cerita. Ya, cerita kalau saat ini dia sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya dia investasi, uangnya hampir 1,5 miliar. Dan investasinya bodong, gak balik lagi. Gitu. Jadi saat berbicara dengan saya perhatikan wajahnya seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah dunia sudah runtuh. Seolah-olah segalanya sudah berakhir. Gitu. Ya. Makanya saya bilang, kamu masih bernapas sekarang? Masih. Kamu masih hidup sekarang? Masih. Saya mau nanya, ada nggak orang yang jualan napas? Konglomerat sebanyak apapun hartanya, tidak ada beritanya kalau mereka bisa membeli nafas. Membeli oksigen bisa, tapi ingat napas bukan oksigen. Kalau napas itu oksigen, makanya setiap orang pasang aja ventilator pasti nggak mati-mati. Tapi kenyataannya waktu zaman COVID sudah dipasang ventilator pun oksigen dialirkan tetap mati. Awas ya, napas bukan oksigen. Walaupun untuk bernapas perlu oksigen. Di balik napas itu jauh melampaui oksigen. Ada satu rahasia, ada satu kekuatan yang tidak disadari oleh kita. Makanya saya jelaskan ya. Ketika kamu masih hidup, masih bernapas, sebenarnya kamu itu masih kaya. Apakah kekayaan napas itu bisa diuangkan dengan uang 1,5 miliar? Makanya saya ganti. Ya. Saya ganti. Jangan pernah mengatakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi bilang sama masalah, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kamu sudah tidak meyakini diri kamu sudah tidak memantaskan diri kamu, seolah-olah hancur dunia dengan uang yang 1,5 miliar itu. Kemana pikiran kita difokuskan, ke situ energi mengalir. Terus memikirkan uang yang hilang, tambah hancur hidup kita. Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada uang yang akan datang? Kenapa tidak mengalihkan pikiran kita pada berkah yang akan diberikan Allah kepada kita, yang selalu dibatasi oleh pikiran kita? Selesai bicara dengan saya, mau pulang, masih ada kata-kata yang terucap. Itu terlalu sulit bagi saya. Nah, itu kata-kata kelihatan wajar. Tapi itu kata-kata yang sedang tidak memantaskan diri. Kata-kata itu sedang membatasi diri. Kata-kata itu sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa tidak dipilih? Itu terlalu kecil bagi saya. Saya bisa melampauinya, saya bisa melewatinya.
Rezeki dari Allah yang akan datang pada saya jauh melampaui yang hilang. Berapa hari? Seminggu. Mulai sekarang sadar ya. Kalau mau berbicara sadar. Pilih kata-kata yang memberdayakan. Pilih kata-kata yang menguatkan. Pilih kata-kata yang membangun. Berapa hari? Seminggu. Tapi harus praktek ya. Jangan cuma datang jauh-jauh ke sini dari Surabaya. Habis dari sini saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak dihargai. Ini oleh-oleh dari saya. Seminggu aja. Lihat kejadian yang akan terjadi. Lihat nasibmu seminggu ke depan. Ada sesuatu yang datang luar biasa. Yang jauh melampaui ekspektasi kita. Dan kita tidak percaya. Mungkin. Ternyata saya jauh lebih kuat daripada saya yang saya pikirkan oleh pikiran saya. Ternyata saya lebih mampu daripada pikiran tentang diri saya selama ini. Ternyata saya hebat, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Seminggu aja dulu latihannya. Kadang-kadang kita ini ya, kalau berbicara itu selalu melemahkan. Ada konflik dengan pasangan, diceritakan berulang-ulang pada semua orang. Seolah-olah itu sudah akhir dari segalanya. Ya tambah besar konfliknya. Karena itu diberi energi. Itu diberi nutrisi oleh kita. Makanya curhat itu tidak selalu bagus. Apalagi curhat pada orang yang tidak tepat. Kecuali curhat kepada orang yang dianggap sebagai healer, yang bisa membantu kita menemukan jalan keluar. Tapi kalau curhat cuma mengulang-ulang ya, rasa sakit, penderitaan. Banyak kan orang yang gemar bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Seolah-olah sejarah itu masih ada dalam dirinya. Padahal dia sudah hidup hari ini, di sini, sekarang. Nih saya kasih tahu. Kita semua tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Ulangi, kita tidak bisa didefinisikan dari sejarah hidup kita di masa lalu. Kita bisa membuat definisi kita sendiri hari ini. Makanya begitu bangun pagi, kita harus sadar, di tangan kita ada pena yang disediakan semesta buat kita. Bahwa hari ini adalah kertas kosong kita yang bisa kita tulisi. Kita mau bangun masa depan kita seperti apa sekarang. Itulah definisi kita. Itulah masa depan kita. Yang tidak tampil hari ini tidak punya masa depan. Sekali lagi, yang tidak tampil hari ini tidak punya masa depan. Makanya stop mengatakan besok masih ada waktu. Besok itu belum tiba. Masa lalu sudah tidak ada. Waktu kita di sini saat ini sekarang. Saya berulang-ulang mengatakan ini, tapi banyak yang belum paham kata-kata saya. Makanya harus diulang-ulang. Berapa hari? Seminggu. Dari kapan? Dari sekarang. Kalau macet, gak usah diceritakan. Kan kalian tidak suka macet, tapi kalian suka cerita. Betul gak? Kalau gagal bisnis, gak usah diceritakan. Gak usah. Kan kalian tidak suka gagal. Tapi diceritakan berulang-ulang. Makanya sepanjang kita menceritakan berulang-ulang yang kita tidak suka, yang tidak suka itu akan datang berulang-ulang. Ceritakan yang kamu suka. Ceritakan yang kamu mau. Ceritakan yang kamu dambakan. Itu saja doanya. Itu saja doanya. Saya tidak ngasih doa baca surah ini sekian kali, baca surah ini sekian kali. Enggak. Kecuali kalau mengerti isinya. Saya bukan meremehkan Al-Quran. Tapi kalau kita mengerti kandungan Al-Quran dan diimplementasikan dalam hidup, itu oke. Tapi kalau kita membaca
berulang-ulang sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, tidak terjadi afirmasi, tidak akan mengubah pola pikir kita, tidak akan mengubah kesadaran kita. Berapa hari? Sejak kapan? Sudah tahu kan apa yang tugasnya? Berhenti membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berhenti mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang menghancurkan. Ganti dengan kata-kata yang memberdayakan, yang menguatkan, yang memantaskan. Saya layak bahagia, saya pasti sukses. Gitu aja. Buat kemungkinan lebih banyak. Karena otak ini kayak plastisin. Tahu plastisin? Plastisin, mainan anak-anak. Plastisin mau dibentuk jadi mobil-mobilan bisa. Plastisin dibentuk jadi bola bisa. Dibentuk jadi kotak bisa. Dibentuk jadi segitiga bisa. Mau dibuat jadi orang-orangan bisa. Otak kita itu sefleksibel itu. Otak ini plastis. Terserah kamu mau bentuk pikiranmu seperti apa. Dan ketika kita membentuk pikiran kita, itulah kita sedang membentuk realitas hidup kita.